Memang kadang ya kita tidak ngerti rencana Tuhan. Iya. Coba tidak kebanjiran malah tidak sampai sini. Rencana pindah, cuma tidak secepat ini, Pak. Oh, gitu ya. Jadi gara-gara kebanjiran, kita ngobrol sini ya, boleh, Pak ya. Boleh. Nah, gara-gara kebanjiran malah rencana dipercepat. Jadi apa yang ada kita pakai gitu aja, Pak. Oh, gitu ya. Pokoknya ada tempat tidur, ada tempat untuk mandi gitu. Wah, tapi ya bersyukur bisa tinggal di tempat yang nyaman kayak gini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Udaranya segar. Ya. Halo. Shalom. Kita jumpa lagi dalam Fokus Christophirus dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita bersama dengan Pak Setia Budi. Halo Pak Budi. Selamat pagi, Pak. Lama tidak jumpa ya. Lama tidak jumpa. Hanya jumpa di medsos. Ya, jumpa di medsos, tapi kadang-kadang saya lihat statusnya Pak Budi itu menggelitik. Nah, kita pagi ini akan ngobrol seputaran medsos, Pak. Oh. Hari-hari ini kan hampir semua online begitu. Nah, sampai online itu ada istilah ke-onlinean begitu kan, karena terus begitu. Nah, di pemandangan Pak Bud gimana ini perilaku masyarakat yang saat ini cenderung menghabiskan waktu di media sosial? Iya. Kita tidak bisa mengelak dari kondisi seperti ini ya. Jadi tren seperti ini adalah perubahan yang mau tidak mau harus kita ikuti, Pak, menurut saya gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana itu mungkin perlu kita pahami dulu bahwa kegerakan media sosial itu kan diawali tahun 90-an dulu ya. Kalau kita pernah baca buku-buku tentang globalisasi ya. Globalisasi, terus ada Glasnost Perestroika. Zaman itu zamannya Gorbachev, Rusia. Itu kan bola bergulir terus. Ya. Ada bukunya John Naisbitt itu zaman dulu, kalau kita mau browsing-browsing pasti kita akan temukan itu. Itu saya mencoba mengingat-ingat dan baca-baca media sosial itu yang pertama itu tahun 2004 Facebook, Pak. Oh, Facebook ya. Iya. Tapi belum masuk ke Indonesia saat itu. Itu BlackBerry BBM belum ya? Belum masa BBM ya? Sudah ada ya? BBM ya. BBM ada itu kan tahun-tahun itu ya. Tapi saat itu yang marak di sana itu Facebook dulu. Facebook ya. Karena masuk ke Indonesia itu kan 2008. Terus Twitter itu tahun 2006. Tahun 2006. Terus IG tahun 2010. Ya kan? 2010. Itu produksi Amerika semua itu. Terus tahun 2012 Facebook mengakuisisi IG. Akhirnya sekarang kan kepemilikan IG sama Facebook sama. Iya. Kita posting di IG bisa masuk ke Facebook ya. Seterusnya korelasi ya. Begitu korelasi ya. Terus dari situ ada lagi yang namanya Telegram. Ya, Amerika semua itu. Terus belakangan lagi ada banyak sebetulnya. Tapi yang ngetop-ngetop aja yang saya sebut ya. TikTok. Nah, TikTok itu satu-satunya yang saya lihat itu dari China. Yang ngetop loh ya maksudnya. Yang sampai sini. Itu anak muda banget TikTok itu. Iya, tapi ya saya kadang-kadang menikmati, menghibur. Jadi kalau tadi Pak Filipus bilang dampaknya ya, itu saya pikir media sosial itu netral kok, Pak. Netral ya. Kayak pisau, ya. Jadi kita itu jangan terlalu memuja, memberhalakan media sosial, tetapi juga jangan suudon ya. Ya. Alergi, prasangka buruk. Ya kayak pisau bener media sosial itu. Jadi tergantung kita memakainya. Bagaimana kita menggunakannya. Iya, ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Iya, kalau beberapa waktu lalu kita dengar bahkan sering ya, anak muda pengen posting supaya viral, sampai memberhentikan truk, akhirnya dia terlindas. Nah, anak muda sampai naik ke puncak Garuda, sampai jatuh itu kan gara-gara dia ingin eksis di media sosial. Betul. Itu sebenarnya perilaku seperti apa ya kalau di masyarakat seperti itu? Akhirnya itu kan kembali respon masing-masing ya, Pak Filipus. Jadi
Kalau kita mau nyebutin dampak negatifnya itu ya banyak ya media sosial. Ya, sebut saja misalnya yang ngeri. Banyak korban loh gara-gara bullying ya. Di media sosial. Beberapa orang bunuh diri. Artis, remaja, anak sekolah. Apapun bulinya ya, dari perilaku, dari kondisi fisik ya. Dia tidak tahan gitu ya, dibully. Iya, tidak tahan. Dan kalau kita baca-baca postingan-postingan itu ya, terutama dari netizen-netizen itu, kadang maaf ya, ngetik itu tanpa dipikir, Pak. Tanpa dipikir. Nah, kayak hari-hari ini kita itu kan ya prihatin sekali. Ada musibah kapal selam. Tapi kok ya ada beberapa orang yang tidak prihatin, tidak punya sense gitu ya. Ini malah dipakai untuk guyonan. Nah, kan konyol. Betul. Musibah dipakai untuk guyonan. Jadi kalau kita mau nyebutin dampak negatifnya banyak ya. Misalnya orang untuk melakukan tindak pidana itu banyak melakukan penipuan melalui media sosial. Ya. Yang saya tahu paling banyak itu di Facebook. Ya, di platform Facebook. Entah berapa kali, maaf ya, perempuan yang jadi korban perkosaan karena dari Facebook. Ya. Terus ada lagi model penipuan dari data Facebook, foto-foto yang kita posting diambil lalu dipakai untuk profile picture, ya? Betul, di WA. Dipakai WA untuk menipu. Ya kan? Apapun modusnya ya. Ada yang minta pulsa, ada yang sistem lelang mobil, ada yang pura-pura jadi temennya, ya teman lamanya, pinjam uang, nanti akan saya setorin. Modusnya banyak, tetapi itu semua penipuan berdasarkan atau melalui media sosial. Ada banyak juga kisah-kisah, maaf ya, perselingkuhan. Itu berasal dari situ. Dari media sosial. Ketemu teman lamanya di Facebook. Iya. Bisa dari teman lama, bisa juga dari perkenalan saja. Kenal baru. Jadi awalnya itu modusnya seperti ini biasanya. Nge-like dulu, Pak. Oh ya. Like. Wah, ini komen. Terus. Iya, komen. Ternyata itu mereka itu akan membuka file-filenya yang ditaksir itu. Nggak perempuan, lawan jenis ya yang pasti. Itu dilihat foto-fotonya. Status-statusnya. Lalu di inbox. Melo-melo di inbox. Sebelum inbox di komen dulu. Komen yang open. Yang semua orang baca. Ya. Pendekatannya pelan-pelan. Like, terus komen, terus baru inbox messenger ya. Terus habis itu minta nomor WA. Terus jumpa darat. Nah, seperti itu berlanjut dan seterusnya. Akhirnya bisa terjadi perselingkuhan, bisa terjadi penipuan. Itu kan banyak. Tapi apakah dengan adanya hal-hal negatif seperti itu, kita alergi terhadap media sosial? Kan enggak. Jadi kesempatan ini saya mau sampaikan itu apa, Pak Filipus? Ada orang-orang yang memandang selalu negatif. Orang-orang kalau menulis di media sosial itu negatif. Misalnya bahkan itu curahan hatinya ya. Itu misalnya suami istri bertengkar di rumah gitu. Ya, ada yang seperti itu memang. Mau berangkat kerja, tulis status dulu. Betul. Itu menunjukkan kondisi rumah tangganya loh di situ. Iya. Itu kembali lagi saya kan mendapati kepada banyak seperti itu. Hikmat masing-masing ya, hikmat masing-masing. Jadi ada yang bosnya juga ditulis di situ, bos yang nulis tentang karyawannya juga. Ada lagi saya itu kadang-kadang kasihan. Ada rumah makan baru, kafe baru gitu. Kadang-kala kan kita kalau punya usaha, saya dulu pernah punya usaha kuliner ya, jadi saya tahu. Karyawan itu kan kita juga manusia biasa, pelayanannya mungkin tanpa sengaja ada kekurangan. Terus difoto, diposting, dijelek-jelekin, akhirnya efeknya apa? Usahanya itu sepi, tutup. Itu kan kasihan sekali itu. Jadi marilah kita bijaksana. Betul. Jadi apa yang kita posting itu paling enggak kita pertimbangkan itu 3 hal. Dampak-dampaknya itu ya. Sebelum kita memposting, itu 3 hal dulu. 1, benar enggak info yang kita sampaikan ini? Hoax, jangan-jangan hoax. Ya, jangan-jangan hoax. B1 itu benar enggak?
Yang kedua, B kedua, baik enggak? Ya. Benar belum tentu disampaikan berdampak baik. Ya. Misalnya kecelakaan. Lalu benar darahnya. Benar itu. Posting itu kan dampaknya enggak baik nantinya. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga, di syuting. Itu benar memang kejadiannya real, tapi kan enggak baik. Iya. Baik, benar, baik, dan satu lagi bermanfaat enggak? Nah, itu. 3B itu. Iya. Jadi termasuk bermanfaat itu dalam arti bisa membuat orang tertawa. Saya kadang-kadang kan menulis tuh yang lucu-lucu, konyol-konyol itu kan bermanfaat, bermanfaat, menghibur, juga menghibur kita sendiri juga. Artinya kita ini kan banyak orang yang stres ya, kita sendiri atau lingkungan kita sekitar. Tapi kita enggak sedang stres ya ngobrol nih ya. Ya, pemirsa, kita belajar di media sosial, kita mesti ada 3B tadi, ya. Benar tidak? Betul. Baik tidak? Iya. Bermanfaat atau tidak? Betul. Nah, kita bicara tentang hal-hal yang negatif, ya, dampak-dampak negatif tadi. Tapi ada banyak juga dampak-dampak positif dari media sosial. Nah, kita akan kembali lagi. Halo sahabat Fokus Kristovirus, ada 5 orang pemenang yang berhak mendapatkan buku Mengapa Saya Sakit. Ada Bapak Joko, Bapak Timotius Tugimin, ada Ibu Sri Hartati, ada Ibu Tirsa, dan Bapak Immanuel Cahyono. Selamat, Anda beruntung mendapatkan buku Mengapa Saya Sakit. Dan bagi Anda yang menonton program ini, pastikan Anda boleh like, komen, dan share supaya lebih banyak orang diberkati dan Anda akan mendapatkan buku Mengapa Saya Sakit dari Yayasan Kristovirus. Kita lanjutkan ngobrol dengan Pak Setiabudi, tapi rasanya kok sayang hanya di sini, Pak. Ini kesempatan langka loh bisa masuk sini ya, menikmati udara segar, karena waktu saya pernah mau masuk itu dilihat KTP-nya tidak boleh. Itu berarti kalau mau ke sini ngajak saya, Pak. Coba kita jalan, Pak. Oke, mari pindah tempat. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Udara masih benar-benar fresh dan ini ide siapa tinggal di sini, ini istri atau istri? Istri pengen ke sini. Oh, oke. Lanjutkan bicara dampak negatif, tapi juga ada positifnya kan, Pak? Tapi sebelumnya kita tuh ada istilah new normal itu. Nah, itu sebenarnya apa ya new normal sebenarnya itu yang kita bisa mengerti itu apa itu? New normal itu kan kondisi normal di era yang baru ini. Era baru apa? Era setelah pandemi kan gitu. Ketika pandemi ini yang belum selesai, hidup kan tetap terus berjalan ya, Pak ya. Tapi untuk hidup yang tetap sehat, kita nggak bisa dengan pola lama. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah, kita membangun kebiasaan habit yang baru, kan gitu. Hidup di new normal itu, saya pikir seperti itu. Jadi, kalau dulu kan nggak ada anggaran untuk beli masker. Yeah. Nggak ada anggaran untuk beli alkohol. Ya. Sekarang, mungkin kita bayar air pump lebih tinggi nih sekarang, karena sering-sering cuci tangan, ya. Jadi terus anggaran internet juga lebih tinggi nih. Betul. Orang mau nggak mau ya untuk belajar, untuk kesehariannya sangat tergantung dengan kuota. Dari anak sekolah, sampai kita yang kerja dari rumah ya, WFH. Ya saya pikir seperti itu, Pak. Jadi nah, tapi juga di era new normal ini ada dampak positif dari media sosial, Pak. Contohnya orang-orang, ibu-ibu yang dulunya itu usahanya macet malah justru bisa tembus sekarang di online. Betul. Itu dampak positif yang sangat luar biasa. Iya, karena ini ibu-ibu itu kan ya enggan untuk masuk ke mall, keramaian, apalagi pasar tradisional, pasti berkurang. Mereka akhirnya pegangnya kan handphone, Pak, di rumah.
utak-utak IG yang sering dilihat kalau untuk apa iklan-iklan tuh kan IG atau marketplace gitu ya. Saya nggak nyebutin brand-brand tertentu platformnya, tapi karena banyak yang istilahnya apa mager ya, malas gerak. Saya itu ya update dengan bahasa-bahasa seperti itu. Malas gerak akhirnya tangdung bisa menghasilkan ya. Iya. Jadi posting karena pembelinya juga semakin banyak kan untuk online. Iya. Saya sendiri kan jualan online juga. Nah, iya. Ini mau disebutin enggak? Enggak usah. Enggak usah. Kan tulisan promo. Semua orang sudah tahu lah. Masih seputar dampak positif, Pak. Iya. Di pemandangan Pak Setiobudi, dampak-dampak positif apa aja ya? Banyak. Duduk sini ya, Pak ya? Boleh. Sampai jalan terus. Dampak positifnya banyak, Pak. Termasuk saya yang jualan tadi, Pak. Batik ya. Batik itu kalau sekarang orang jualan dengan kondisi yang seperti ini misalnya ya, itu kan orang enggan keluar. Ya, betul. Ya. Jadi media sosial itu justru jadi penolong untuk orang buka lapak. Dulu kalau orang bilang lapak gitu ya, itu kan dasaran di pinggir jalan gitu ya. Kesannya buka di trotoar, ya, di itu kaki lima. Betul. Tapi nah sekarang itu yang namanya lapak. Kita ngomong lapak apa? Ya. Jadi itu kalau yang di bahasa itu ada perubahan makna istilahnya. Perubahan makna. Dampak positif ya media sosial itu banyak, Pak, sebetulnya. Satu, ya, dengan media sosial kita bisa belajar banyak. Ya. Orang-orang yang punya kompetensi macam-macam, orang yang apa? Kompetensinya di otomotif, sering postingnya tentang otomotif. Kalau saya itu teman-teman saya itu kan banyak wartawan penulis. Dari sana itu saya bisa belajar banyak bagaimana itu menulis, Pak. Ya. Wartawan, penulis, veteran-veteran itu kalau nulis itu bagus-bagus. Jadi kita juga bisa belajar dari online ya, itu berarti bisa belajar dari situ. Ya. Jadi kalau media sosial itu kadang ada info kan untuk hal-hal maaf pembuatan apa? Mercon dan sebagainya gitu ya. Tapi yang positif itu banyak. Saya itu dengerin khotbah-khotbahnya Pak Stephen Tong ya, yang 1 menit Pak Andrea Kristandi itu kan dari YouTube, ya kan? Iya. Dari media sosial. Dampak positifnya sampai di situ ya. Iya. Coba kalau nggak ada media sosial saat ini, bagaimana ibadah? Betul. Ya, bagaimana Dan ibadah? Kita masih ingat loh, Pak, sekitar 10 tahun lalu, kalau orang itu buka YouTube gitu rasanya kan negatif ya. Betul. Jujur ya kan? Betul. Kesannya orang kalau buka YouTube itu dia mesti mau buka situs-situs porno. Iya. Buka, tapi sekarang kita mau ibadah bukanya YouTube loh. Iya. Dan kesannya itu mahal sekali. Waktu itu. Iya kan? Iya. Kan apa WiFi belum semarak sekarang ya. Betul. Jadi dulu kan pakai apa? Modem ya, yang modem yang biasa seperti itu. Yang colokan ya pakai kabel itu. Betul. Jadi dampak positifnya itu banyak, Pak. Kita bisa menghibur, menguatkan orang, dan satu hal penting yang buat kita itu bisa menyimpan dokumentasi kita, Pak. Ya. Artinya gini, selama platform media sosial itu masih hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita misalnya posting aktivitas seperti ini ya. Bersama keluarga, foto-foto kita posting di sana. Tersimpan terus ya di sana. Tersimpan terus selama platform itu masih hidup. Bisa dibuka di mana saja. Yeah. Coba kalau kita itu hanya kita simpan di laptop, di apa? Di file hard disk gitu ya. Sekali waktu rusak. Hilang semua. Itu kan ya eman-eman, repot, betul. Dan tidak bisa anytime, anywhere kita buka. Kita dimanapun bisa buka kalau ada media sosial seperti ini. Ya kan? Dan kita mau ndak mau tuh hari ini kayak dipaksa loh. Dipaksa masuk ke situ. Ya sekarang muncul kan YouTuber baru. Ya termasuk Pak Setiobudi.
Saya nggak YouTuber lah. Termasuk saya dipaksa, situasi memaksa kita, memaksa kami ya untuk ke situ. Ya bayangkan ya dulu Yayasan Christophorus. Itu dulu kita putar film keliling, kita pelayanan gereja. Sekarang begitu pandemi, kita tidak boleh kemana-mana. Betul. Mau tidak mau kita Christophorus harus masuk pelayanan di media sosial. Iya. Dan sekarang anak-anak remaja itu pada pintar-pintar tentang teknis bermedia sosial, kreatif teknis, fotografi, teknis perfilman. Itu artinya kalau dulu kan Yayasan Christophorus itu kan sepertinya kan kalau muter film itu kan menjadi kehausan banyak orang ya. Barang yang termasuk mewah. Gitu. Waktu itu masuk mewah langka kan? Gitu. Saya ingat itu tahun 90-an kadang mengundang Pak Samuel Wijaya ya. Dalam hal ini mewakili Christophorus kan. Yang disebut pemutaran film layar lebar. Wah, keren banget itu dulu. Jadi kami punya acara waktu itu Komisi Pemuda Nathanael ya. Saya sempat jadi pengurusnya tahun 90-an. Itu terus Sabtu pagi gitu, ibadahnya kan Sabtu sore di Saidan tuh ya. Sudah masang itu layarnya gede, kayak layar LCD gitu ya. Tapi di dalam gereja. Layarnya lebar dalam gereja. Terus muter film di situ. Wah, keren itu. Itu istimewa ya. Iya. Padahal waktu itu kita belum bisa posting di media sosial ya. Justru karena tidak bisa posting itu, Mbak. Justru. Jadi saat itu acara pemutaran film, apalagi judulnya film itu yang bagus gitu ya, itu menjadi daya tarik, magnet. Orang-orang pada datang. Apalagi film seperti itu kan nggak ada iklannya ya. Betul. Kalau sekarang bisa jadi tidak semenarik dulu. Coba dipasang layar lebar, diumumkan kita mau putar film ya, mungkin menjadi hitung jari yang datang nonton. Iya. Sekarang YouTube ya, kita mau cari link film yang utuh, yang panjang 1 jam lebih. Ada Netflix ya. Jadi semua bisa dijangkau. Nah, itu apa? Mendorong Yayasan Christophorus dan rekan-rekan sepelayanan seperti Christophorus ya. Itu mau tidak mau kan harus extraordinary untuk memikirkan jauh ke depan di atas kemampuan rata-rata masyarakat kita saat ini kan. Iya, betul. Ya kan? Bagaimana kita mesti mengembangkan pelayanan di bidang multimedia. Betul. Ya ini memang jadi satu PR tersendiri. Iya. Dan gereja itu kan kerap kali untuk hal ini, mengait seperti hal ini, ketinggalan. Ketinggalannya banyak. Karena apa penyebabnya? SDM-nya ya. Orang-orang yang pinter-pinter itu ya banyak yang enggan mau kerja di gereja dan pelayanan-pelayanan seperti ini. Ujung-ujungnya dan duitnya tidak banyak. Yang kedua, prasarana dan sarana untuk pengadaan fasilitas media seperti ini kan tidak murah juga. Mesti terbatas di gereja itu ya. Iya. Apalagi sekarang pandemi, usaha-usaha banyak yang mengalami penurunan. Pasti donasi-donasi juga menurun kan? Iya. Gitu. Iya. Kita mendapati memang ada dampak-dampak negatif ya, tapi juga dampak-dampak positif dari media sosial. Itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Betul. Setuju. Saya tak henti-hentinya menikmati tempat ini, Pak. Tempat yang sejuk. Pas mendung juga ini. Nah, sebelum kita berpisah ini, mungkin ada sesuatu yang ingin Pak Bud sampaikan ke rekan-rekan pemirsa Fokus Christophorus dan juga umumnya ke para netizen. Ya sekarang ini kan keren ya netizen begitu. Mari Pak Budi. Iya. Zaman ini itu kan zamannya media sosial. Yang pertama, jangan alergi dan perpandangan negatif terhadap media sosial ya. Kalau ada orang, teman, siapapun yang posting, kalau kita misalnya tidak seirama dengan yang disampaikan, sudahlah kita pahami aja ya. Kita pahami, enggak usah kita
menyampaikan ketidaksukaan kita, ya kita pahami. Selama itu tidak merugikan, ya kita pahami. Media sosial bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita dan juga untuk kepentingan orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak, saya teringat the golden rule-nya dari Tuhan Yesus, ya. Kalau kita posting, apalagi yang mengait dengan pihak lain, ya, golden rule kan bilang gini, apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Jadi sebelum kita posting, kalau mengait pihak lain, kalau pengen orang lain lakukan, ya lakukanlah itu dalam postingan kita. Sehingga yang kita lakukan itu positif. Jangan debat, jangan juaji, jangan ribut. Di media sosial itu ditonton orang sadunia itu. Nggak ada untungnya itu. Jadi setiap kali saya itu kan seringkali ada orang-orang yang mancing. Entah tentang iman Kristen, entah apapun, ya. Saya akan membelokkan, memberi jawaban membelok gitu. Nah, itu bagaimana membelokkan supaya enggak debat? Itu ada sesi tersendiri, ada seninya, Pak. Suatu gitu saat ya. nanti, Boleh, ya, boleh. Pak. boleh. Ya. Mungkin sambil di warung kopi di begitu kopi, ya. Ngobrol itu ya, ada kelas tersendiri itu. Supaya kita itu enggak kelihatan bodohnya gitu ya. Maaf ya, saya pilih kata-kata seperti ini. Karena banyak orang-orang sepertinya pinter, tapi karena debat, ngotot gitu ya, ribut di situ. Kita yang lihat, yang baca itu, aduh, sayang banget ya, sayang banget. Jadi, mari kita bijak pakai media sosial. Tuhan memberkati, terima kasih atas kesempatan ini ya, Pak Filipus. Pak Budi, terima kasih. Dan pemirsa, mari dengan bijak kita gunakan media sosial karena ada dampak negatif, tapi juga banyak dampak positifnya. Dan jadikan media sosial kita sebagai ajang untuk kita boleh memberkati banyak orang. Sampai bertemu dalam Fokus Kristovirus berikutnya, dan nantikan Pak Setia Budi lagi ya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Ya. Sudah memberkati. Mari, terima kasih.